Timnas Indonesia U23 di Thailand lanjut fokus digeber menjelang laga perdana SEA Games 2025 ini. Skuad Coach Indra Safri kini akhirnya lengkap setelah para pemain diaspora U23 resmi bergabung di Thailand. Sosok pengganti Marcelino Ferdinand di Timnas Indonesia U23 kini menarik perhatian penggemar skuad Garuda. Sosok Iver Jenner sampai beri pengakuan begini soal racikan Coach Indra Safri yang punya catatan positif sebagai pelatih di skuad Garuda. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Gelandang Timnas Indonesia U23, yaitu Iver Jenner, kini akhirnya mengakui bahwa Coach Indra Safri sebagai pelatih yang benar-benar kaya taktik. Pujian itu sempat dilontarkan Iver Jenner setelah Timnas Indonesia U23 bermain imbang melawan Timnas Mali U23 di laga uji coba yang digelar di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat kemarin. Seperti yang kalian lihat, kami tidak hanya punya satu taktik, kami memiliki taktik berbeda-beda yang bisa digunakan di pertandingan SEA Games dan masa depan, kata Iver Jenner. Ya, untuk ketiga kalinya, Coach Indra Safri dipercaya memimpin Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games. Hebatnya, di dua penampilan awal Coach Indra Safri berhasil mengantarkan skuad Garuda Muda lolos ke partai final di SEA Games 2019. Tim asuhan Coach Indra Safri kalah 0-3 dari Vietnam di partai puncak. Sementara di SEA Games 2023, Timnas Indonesia U23 berhasil meraih medali emas setelah menang 5-2 atas Timnas Thailand. Meraih medali emas di SEA Games ini merupakan yang pertama bagi Timnas Indonesia U23 di level kelompok umur, di mana terakhir kali Timnas Indonesia meraih medali emas pada 1991 atau ketika masih level senior yang dipertandingkan. Selain berprestasi di level U23, Coach Indra Safri ini juga pernah membawa Timnas Indonesia U19 berjaya, di mana ia pernah mengantarkan Timnas Indonesia U19 juara Piala AFF di tahun 2013 dan 2024 kemarin. Indra Safri membawa Timnas Indonesia juara di SEA Games Kamboja 2 tahun lalu, serta track record beliau, sehingga PSSI memutuskan menunjuk beliau sebagai pelatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games. Kata Wakil Ketua Umum PSSI yaitu Zainuddin Amali September kemarin, ya, melihat kecakapan Coach Indra Safri dalam meramu strategi serta kondisi materi pemain saat ini, tentu peluang Timnas Indonesia U23 untuk meraih medali emas di SEA Games ini terbuka lebar. Ya, saat ini, Timnas Indonesia U23 memang bermodalkan pemain-pemain berpengalaman di Super League dan 4 pesepak bola yang abroad. Timnas Indonesia U23 sendiri tergabung di grup C bersama Filipina dan Myanmar, di mana laga melawan Filipina digelar pada Senin 8 Desember ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan melawan Myanmar pada Jumat 12 Desembernya. Sesuai regulasi, hanya juara grup yang diizinkan lolos otomatis ke semifinal SEA Games ini. Jadi, pertanyaannya, siapkah skuad mewah ini mempertahankan medali emas? Ya, dalam hal ini tentu ini menarik. Kita nantikan. Timnas Indonesia U23 kini dipastikan tidak akan dibelah oleh Marcelino Ferdinand di ajang SEA Games ini. Pelatih Timnas Indonesia U23 pun sudah memanggil pemain baru untuk berangkat ke Thailand. Ya, Marcelino Ferdinand batal bergabung ke skuad Garuda Muda karena mengalami cedera. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa pemain AS Trencin itu mengalami cedera hamstring. Namun ia tidak menyebutkan kapan Marcelino Ferdinand mengalami cedera. Ya, sebelumnya Sumarji memang sudah mengabarkan bahwa Marcelino Ferdinand akan bergabung ke Timnas Indonesia U23 di Thailand pada Rabu kemarin, di mana Marceng sapaan akrabnya dikabarkan akan datang bersama Iver Jenner ke Thailand. Marcelino Ferdinand mengalami cedera hamstring, dia tidak jadi datang ke Thailand, ucap Sumarji. Ya, lebih lanjut Sumarji mengatakan bahwa Indra Safri sudah mempunyai pemain pengganti Marcelino Ferdinand, di mana sosok tersebut adalah Rifki Ray, pemain asal Persik Kediri. Rifki Ray sebelumnya juga masuk ke dalam daftar 30 pemain Timnas Indonesia U23 melawan Mali pada November kemarin. Namun, ex-pemain Persis Solo itu tidak masuk ke dalam daftar 23 pemain untuk dibawa ke Thailand kala itu. Kini, ia kembali dipercaya untuk membela Timnas Indonesia U23 ke Thailand, menggantikan Marcelino. Ex-pemain Bali United itu diharapkan bisa segera cepat datang ke Chiang Mai, Thailand. Penggantinya itu, Rifki Ray asal Persik Kediri, ucap Sumarji. Ya, adapun Timnas Indonesia U23 akan menjalani pertandingan di grup C SEA Games ini, di mana Kadek Arel dan kolega akan melawan Filipina pada 8 Desember ini dan Myanmar pada 12 Desembernya.
Marcelino Ferdinand kini memang dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games ini. Namun sosok Iver Jenner kini sudah dipastikan tiba di Thailand. Sumarji mengatakan bahwa Marcelino sudah tidak bisa bergabung karena cedera hamstring. Untuk itu sang pelatih langsung memanggil Rifki Ray dari Persik Kediri. Iver Jenner sudah sampai di Thailand hari ini dan langsung bergabung dengan tim di Chiang Mai, kata Sumarji. Ya, Iver Jenner memang menjadi satu di antara pemain diaspora yang masuk ke dalam daftar skuad timnas Indonesia U23 untuk SEA Games ini, di mana kehadirannya akan membuat lini tengah skuad Garuda Muda semakin solid. Gelandang berusia 21 tahun tersebut kemungkinan akan tetap memegang peran kapten di SEA Games ini, yang sebelumnya ia telah diberi tanggung jawab itu di 2 laga uji coba melawan timnas Mali. Iver Jenner pun dinilai bisa menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Indra Safri menjelaskan alasan mempercayakan posisi kapten kepadanya. Iya, kami memang pilih Iver untuk menjadi leader tim, dan kami sudah diskusikan. Dan juga beberapa hasil dari talent data kemarin bahwa leadershipnya Iver bagus, pemain lain juga menerima, kata Indra Safri. Ya, Iver Jenner resmi menjadi warga negara Indonesia pada 22 Mei 2022 yang lalu bersamaan dengan Rafael Struijk. Sejak saat itu, Iver Jenner langsung menjadi pilihan pertama untuk lini tengah skuad Garuda. Boleh dibilang, Iver Jenner adalah salah satu pemain yang paling berpengalaman yang ada di skuad timnas Indonesia U23 saat ini, di mana ia menjadi bagian dari timnas Indonesia U23 yang menembus semifinal Piala Asia U23 2024 kemarin. Selain itu, ia juga merupakan salah satu pilar penting di sektor tengah timnas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 2023 yang lalu, di mana saat itu, tim besutan coach Sinteyong tersebut melaju ke babak 16 besar. Melihat statistik dari Transfermarkt, Iver Jenner tercatat 2 kali membela timnas Indonesia U20, 8 kali untuk U23, 2 kali bersama U22 dan 18 kali di tim senior skuad Garuda. Pemilik nomor punggung 6 di FC Utrecht itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek, di mana diketahui ibu dari ayahnya berasal dari Jember, Jawa Timur. Ayah saya dari Indonesia, begitu juga dengan kakek saya, nenek saya lahir di Jember, ujar Iver Jenner. Ibu saya orang tuanya berasal dari Belanda. Jadi, sisi Belanda saya didapatkan dari ibu, imbuh Iver Jenner. Kabar positif kini terus datang untuk timnas Indonesia U23 menjelang tampil di SEA Games 2025 di Thailand, di mana anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Sumarji mengonfirmasi bahwa 2 pemain diaspora andalannya yaitu Iver Jenner dan Marcelino kini dipastikan akan segera bergabung bersama skuad Garuda Muda. Ya, seperti diketahui, Coach Indra Safri sebelumnya telah memanggil 23 pemain untuk memperkuat tim di ajang multi-event terbesar di Asia Tenggara ini. Dalam daftar itu terdapat 4 nama pemain diaspora, yaitu Iver Jenner, Marcelino, Dion Marks, dan juga Mauro Zylstra. Menurut Sumarji, kedua pemain diaspora seperti Dion dan Mauro Zylstra sudah terlebih dahulu bergabung di pemusatan latihan timnas Indonesia di Thailand. Pemain diaspora yang sudah datang itu ada Dion Marks dan Mauro Zylstra, kata Sumarji. Ya, sementara itu 2 nama lainnya, yaitu Iver Jenner dan Marcelino, kini akan segera menyusul pada Rabu ini waktu setempat. Sedangkan Iver besok sore datang dan Lino juga besok sore datang, terang Sumarji. Ya, dengan kedatangan keduanya, maka komposisi 23 pemain timnas Indonesia U23 akan lengkap untuk menghadapi pertandingan awal di fase grup SEA Games ini. Jadi, besok semuanya sore lengkap 23 pemain, pungkas Sumarji. Ya, di SEA Games ini, timnas Indonesia U23 masuk di grup C bersama Filipina dan juga Myanmar, di mana Rafael Struijk dan kawan-kawan akan memulai langkah mereka menghadapi Filipina pada 8 Desember ini, berstatus juara bertahan dan membawa ambisi mempertahankan medali emas. Kini pertandingan perdana skuad Garuda sudah sangat dinanti-nantikan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.